Atsiri adalah emasnya Indonesia, rempah-rempah di Indonesia yang dari zaman dulu sebelum 1945 Indonesia dijajah dengan negara lain, itu adalah yang mau diambil ada rempah-rempahnya Indonesia. Kenapa kita sebagai anak muda untuk saat ini tidak melestarikan rempah-rempahnya Indonesia yang nilai ekonominya juga sangat lumayan, dan kita jaga juga mau ikut dalam melestarikan rempah-rempah yang cukup subur ini. Perkenalkan, nama saya Sunaryanto. Saya inisiator daripada UMKM Savaluna yang bergerak di tanaman atsiri, budidaya tanaman atsiri, serai wangi dan kayu putih yang beralamatkan di RT 02 Kebosungu 1, Kalurahan Delingo, Kapanewon Delingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejarah daripada UMKM Savaluna ini adalah kami punya motivasi atau punya tujuan pemanfaatan lahan kritis yang bernilai ekonomis. Artinya di dekat sini atau di lahan sini di Kalurahan Delingo ini adalah lahan tanah kars atau tanah batu bertanah yang notabene adalah tanah kritis, dan ini coba akan kita tanami dengan tanaman serai wangi dan kayu putih. Berjalannya waktu, alhamdulillah tahun 2018 kemarin kita tanam serai wangi dan membuahkan hasil yang cukup lumayan untuk sampai saat ini dengan pola tumpang sari, kayu putih dan serai wangi. Ratusan tanaman penghasil minyak itu yang dinamakan atsiri. Jadi atsiri itu bisa dari jenis tanaman kayu putih, serai wangi, ada nilam, ada cengkeh dan lain sebagainya. Dan salah satu yang kita tanam ini adalah serai wangi dengan 5 varietas aster, lena batu, mahapengiri, G1 dan G2. Jenis serai wangi varietas aster ini kelebihannya adalah pertama tahan kekeringan, kedua pasca panennya ini bisa pendek, yang ketiga tahan dengan kebakaran juga, yang keempat ini adalah dari budidayanya ini juga sangat mudah. Jenis aster ini memang tidak perlu ada perawatan khusus, bahkan dari kontak, dari pemupukannya, dari budidayanya ini sangat mudah. Artinya misalkan itu dipupuk, ini kami juga memakai pupuk kompos, tidak memakai pupuk kimia. Yang selanjutnya, aster ini merakyat, artinya bisa dikatakan dengan budidaya yang sangat mudah. Kita tanam pertama itu di awal bulan katakanlah, nanti kita di 6 bulan akan panen. Bahkan kalau menurut teori itu kan kita setelah panen kedua dan ketiga dan selanjutnya ini akan membutuhkan waktu kurang lebih 4 bulan sampai 5 bulan. Tapi alhamdulillah kami juga sudah menemukan treatment terbaru, adalah kita tanam setelah panen kedua, ketiga dan selanjutnya, hanya estimasi waktunya itu adalah 33 sampai 38 hari bisa panen. Artinya kita setiap 38 hari sampai 40 hari ini bisa panen setelah musim panen kedua, ketiga dan seterusnya. Manfaat atsiri tentunya banyak sekali. Kalau atsiri ini adalah jenis herbal yang notabene dari barat orang Jawa ini adalah warisan dari turun-temurun. Zaman dulu atsiri ini bisa dikatakan sebagai herbal alami untuk menghilangkan rasa stres, untuk mengusir nyamuk, bahkan untuk misalkan kita ada luka memar dan lain sebagainya di dalam kaki atau apa, itu bisa kita untuk pijat, urut, itu bisa juga. Tapi yang terbaru saat ini kalau serai wangi varietas aster ini kita sudah ada bukti dan sudah ada saksi pemakainya adalah ketika kita tersengat kalajengking atau apa, bisa meredakan daripada virus kalajengking tersebut. Ketika menyentuh kulit kita olesi dengan minyak serai wangi varietas aster ini, sakitnya itu akan cepat reda dan tidak berkepanjangan, seperti itu. Memang kami sudah penerapannya dari hulu sampai dengan hilir. Kita juga pembibitannya ada dari anakan rumpun tersebut. Kita membuat lubang tanam. Awalnya kita berikan pupuk kompos. Setelah kompos, terus dari cabutan itu kita masukkan ke dalam lubang tanam. Kita tutup rapat. Kalau bisa itu menghadap miringnya itu ke arah matahari. Ini akan lebih cepat tumbuhnya. Ketika sudah tumbuh, ketika daunnya sudah agak lebar, terus
agak menghijau, bahkan nanti agak kekuning-kuningan itu malah rendemennya bagus. Jadi bukan berarti nanti kalau hijau sangat hijau semua itu nanti juga rendemennya bagus, itu belum tentu. Malah kalau di sini di lahan sini itu adalah agak kekuningan, ini rendemennya bagus. Nah, ini nanti di umur 6 bulan kita panen pertama. Rata-rata per satu rumpun, karena panen pertama itu kan masih minim, ini hanya mendapatkan 4 sampai 6 on saja per rumpun. Nanti panen kedua bisa di 8 on. Panen ketiga nanti akan kelipatnya seperti 3 sampai dengan 4 on. Kita panen pun ada teknik tersendiri. Jadi kita panen itu misalkan dari permukaan tanah itu kita harus ada jeda kurang lebih ya 15 sampai 20 cm dari permukaan tanah. Ini rumus dari varietas Aster. Kalau nanti kita cara babatnya itu sampai ke dasar tanah, hampir rata dengan tanah, itu malah kebanyakan ada yang mati juga. Ketika sudah kita panen, kita angkut, kita bawa ke penyulingan. Di sana kita suling menggunakan alat sederhana. Proses penyulingannya itu kita ada sistem, karena 3 sistem alat itu kan beda-beda. Pertama adalah boiler, kedua adalah kukus, tapi yang kami pakai adalah ini sistem kukus. Nah, sistem kukus ini untuk masak pertama, nyuling pertama ini hanya membutuhkan waktu 3 jam. Karena untuk yang 1 jam kita harus mendidihkan air yang belum panas tersebut. Tapi untuk nanti kita nyuling kedua, ketiga, dan selanjutnya, ini kita hanya membutuhkan waktu kurang lebih 2 sampai 3 jam. Tentunya kan sudah keluar minyak dengan air. Nah, sudah keluar daripada alat destilasi tersebut, kita pisah manual. Tentunya tinggal minyak murni saja baru kita jual. Dalam konteks budidayanya ini, karena dari hulu sampai dengan hilir, kami UMKM Savaluna alhamdulillah sudah bisa membuat produk turunannya. Salah satunya adalah aromaterapi, lilin, sabun padat. Produk sabun kami sudah ber-BPOM. Produk kami adalah produk yang masih original, tanpa bahan-bahan apapun. Toh nanti sabun itu misalnya bisa warna hijau, bisa warna merah, kami pun tidak akan menggunakan pewarna-pewarna yang notabene adalah pewarna yang kimia. Misalkan kita pakai yang warna hijau, kita pakai rebusan daun pandan, misalkan seperti itu. Kalau warna merah, kita memakai buah naga. Nah, ini alternatif kami untuk menjaga keoriginalan daripada produk-produk turunan kami tersebut. Dan kita jual pun ini ada beberapa macam atau beberapa teknis. Kita ada teknik penjualan, yang satunya adalah kita lewat tengkulak, lewat dari reseller-reseller yang jualkan produk-produk kami, bahkan pemakai langsung. Kita juga bekerja sama dengan anak-anak dari UTP Malaysia yang kemarin juga pernah berkunjung ke sini untuk ikut memasarkan di sana di negara tetangga. Untuk limbah penyulingan itu memang ada 2. Satu adalah limbah padat, yang kedua adalah limbah cair. Yang limbah padat daripada serai wangi ini bisa kita fungsikan sebagai pakan ternak dengan sistem tertentu. Yang keduanya bisa untuk tirap atau atap gazebo atau atap-atap itu bisa. Yang ketiga adalah untuk kita fermentasi sebagai pupuk kompos. Untuk yang limbah cairnya, untuk yang serai wangi memang kita fungsikan sebagai pestisida nabati atau sebagai bahan semprot tanaman. Terus yang keduanya kita bikin hidrosol untuk pembersih lantai dan lain sebagainya. Kalau yang kayu putih ini sebagai bahan hand sanitizer kalau limbah cairnya, seperti itu. Anak-anak muda di mana-pun Anda berada, tentunya di negeri Nusantara Indonesia ini yang kita cintai, Atsiri adalah emasnya Indonesia. Rempah-rempah di Indonesia yang dari zaman dulu sebelum 1945 Indonesia dijajah dengan negara lain, itu adalah yang mau diambil ada rempah-rempahnya Indonesia. Kenapa kita sebagai anak muda untuk saat ini tidak melestarikan rempah-rempahnya Indonesia yang nilai ekonominya juga sangat lumayan, dan ini bisa menjadi motivasi inovasi kita semua sebagai anak bangsa. Dan tentunya kami tetap pantang mundur dalam suatu hal apapun, dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, kami akan tetap bertahan melestarikan tanaman-tanaman Atsiri ini. Dan harapan besar lagi, semoga pemangku-pemangku kebijakan tentunya dari pihak-pihak terkait, baik dari lembaga pemerintah, dari lembaga sosial, dan lembaga apapun juga mau ikut membantu kami dalam melestarikan
juga dalam mengembangkan produk-produk tanaman atsiri Indonesia ini. Bagi Anda semua, salam lestari untuk kita semua. Kita jaga jantung Indonesia adalah rempah-rempah tanaman tumbuhan di Indonesia yang cukup subur ini. Kepada pemirsa dimanapun berada, kalau tertarik dengan apa yang kami lakukan, silahkan menghubungi kami, baik lewat email, Instagram, atau di nomor WhatsApp-nya 087 839 584 sebagai narahubung saya sendiri Sunaryanto dan tim, dan tentunya kalau misalkan mau berkunjung, kami juga sangat-sangat berterima kasih. Kepada pemirsa di manapun Anda berada, tentunya harapan terakhir juga jangan lupa subscribe di Capung.